Malam minggu. Pai malam minggu Batandang. Batandang ke Nambaleh. Ke Anambale. Ke Nambaleh. Oke Dusana, pertama kami tentu minta maaf dulu Bu Des. Kita minta maaf ke Dusana. Iya. Karena Dusana Solo Minang TV terjadi kesalahan teknis yang luar biasa. Ya nak? Bukan kesalahan teknis, kondisi alam. Kondisi alam. Kondisi sehingga kita tertunda pelaksanaan live streaming. Harusnya jam 8. Harusnya jam 8. Kita undur ke jam setengah 10. Setengah 10 ya? Setengah 10 ya Bu Des. Aduh, setengah 10. Nah, jadi Dusana Solo Minang TV kita tetap melakukan program Batandang ke Nambaleh. Kemana? Pondok Sate Surya. Pondok Sate Surya yang cukup legendaris yang ada di Bundaran GMP. Oke? Dusana Solo Minang TV ikutin, kita alah berada di sekitar Bundaran, di sekitar Pondok Sate Surya. Kita coba masuk dan kita bertanya-tanya. Dan kita coba dulu. Coba rasanya. Batu anda kata orang karena saat itu lah lama bana. Dari zaman tahun 90-an. 93 kebanyak. 93-an. Masih sampai kini tahun 2000. Alhamdulillah masih ada. Masih luar biasa sekali ya Pak Hos. Oke. Kita ikuti kami terus di Suara Minang TV. Suara Urang Awak. Oke. Oke Dusana, kita coba masuk ke Pondok Sate Surya. Di sekitar siko adalah kayaknya kalau istilahnya kok Pujasera ya, tempat makan-makan lah di seputaran Bundaran GMP. Berbagai macam menu Dusana Solo Minang TV ada di siko ya, dengan berbagai macam menu ya. Dan alhamdulillah cukup ramai masyarakat seputaran Tanjung Piayu untuk menikmati malam bersama keluarga, bersama teman dengan menu-menu kesayangan mereka. Dan kita masuk ke dalam Bu Des. Kalau kita fokusnya ke sate. Fokus kah? Karena memang di Siko banyak ya Pak Hos, banyak makanan mungkin dari berbagai macam daerah. Tetapi Suara Minang TV meliput dulu makanan dari Minang, Sumatera Barat. Pondok Sate Surya. Mencelik daging ya tapi motonya leto Pak Hos. Salero bos, harga anak kos. Kita tes baralah kemurahnya kan ya. Dan rasanya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih? Alhamdulillah. Kalau tempat lain tambah gapuk ya manfaat. Lain Pak, tambah sehat. Tambah sehat ya? Masya Allah. Silakan duduk Pak. Des, udah sekom apa? Udah sekolah. Udah sekolah? Pas tuh. Ini sih kok. Ini di muka nak pak? Ada kayak si Des menina. Ini kayak Des lah. Deh, langsung disuguhin kopi di sana. Malam gini kita ngopi. Tayo untuk awak tenda. Assalamualaikum dah. Deh, langsung di sana sate tiba baru duduk sate langsung tiba. Alhamdulillah. Oke, di sana Solo Minang TV sadonya. Kita kalau duduk-duduk mencoba menggali dan menyigi sejarah perjalanan sate Pondok Surya dari tahun 90-an tuh. Banyak cerita orang Pondok Sate kok cukup legendaris dari awal. Walaupun kini lah tiba di Piayu, tetapnya dicari orang kemana-kemana kan begitu dah. Ya Bu Des, karena Bu Des tahu tentang Pondok Sate biar kita klarifikasi kok betul atau tidaknya kalau. Nah, ini Des tahu yang pasti salero bos harga anak kos. Berarti kita harus buktikan harganya ya. Ya itu harus buktikan ya. Oke, di sana Suara Minang TV. Dah, siapa mau dah? Nama Zainal Arifin. Zainal Arifin. Bukan Pak Surya. Dipanggil Pak Surya. Kebetulan sate saya Pondok Sate Surya, selera bos, harga anak kos. Sebelum kita masuk, nah
Budes, awak pingin penasaran dengan tagline beliau gua? Enak. Kesalamu gua sana Soro Minang TV. Tagline itu yang terkenal adalah Arago kaki limo, raso bintang limo kan gitu. Nah itu biasa antara ngaruh nah. Nah tapi kini gua Selera bos, Salero bos, harga anak. harga anak kos. Nah Awak ya anak kos. Kalau ya mantok aja oleh sate. Rasanya lama, asonya lama, aragonya murah. Arago murah. Dagingnya kadang-kadang. Nyo murah tapi enggak murahan. Iya. Nah, Yo, dari Bilo udah manggaleh sate kok gitu. mulai menggali sate combo dari tahun 92. Dari 92 ya. Di Pelita dulu bertemu. Waktu itu sate kau masih berharga 2.500 2.500 rupiah. Iya. Mande. Jadi dari tahun 93 udah lama manggaleh sate di Batam. Jadi pertama tuh di daerah Pelita ya. Ya di Pelita di depan Bank BTN sekarang itu. Di Oh, Pelita. iya. Ya penginapan Kusuma Penginapan Jaya banyak tuh, Mak. Ya, betul. banyak tuh. Di buku bingki-bingki tuh. Iya. Iya kan, nanti bingki sengenek tuh ya. Mas, Sate sate gom kalau Sumatera Barat itu kan memang banyak menu-menu ya Bunda saya. Sate saja berbagai macam daerah mengeluarkan jenis sate masing-masing. Kalau sate awak khasnya apa? Sate apa namanya? Sate Padang. Oh, enggak Pariaman. ya ado kambing, ado daging Jawi. Pak Hos, kami lah disuguhin kok. Cuma nanti tanya ke ibu lu Budes, mau Budes ndepek tuh. Dan sana Sate Pariaman, mereka orang Pariamannya yang beli kan. Sate iya, Padang iya. gitu kan. Di situ Pokoknya- tulis sate Padang tadi ya. Iya, sate Padang. sate Padang. Dan sana kok contoh satenya. Yang Salero bos harga anak kos kalau selalu tinggi kok onggoknya Berarti kanyang. Iko bisa berdua makan ya kok. Setinggi kok. Iya. Kalau untuk kami yang cewek-cewek ukuran kok berdua kok. Pak, kalau seiko kok barara gue kok di harga anak kos. Kok ya bak tinggi itu lah. Kalau Bumbunya? kalau daging ayam 3.000. Daging 3.000. Iya, kalau daging Jawi 5.000. 5 bale ribu. Kalau kambing Kalau kambing 25, karena kambing tuh jarang mandi kan agak Oh, ada sate kambing nih. Oh, nang ngecek nih. Jadi di sana kata apa kok sate kambing ada 5.000, badek mahal. Kambing jarang mandi. Luar biasa. Jadi agak Oh, mahal. jadi ada sate kambing ya? Iya, sate Padang mungkin ada sate kambing Iya betul. sate Kisiko. pondok sate Surya Pondok lah sate dari. Surya ya. Tapi dagingnya pakai kuah padang aja ya Pak. Iya, kuah Daging Padang terserah. kambing. Terserah konsumen. Kacang ada. boleh ya, Padang boleh ya. Oh, oke. Nah, coba cerita singkat tentang perjalanan Nuda, baik itu dari awal sampai udah berada di titik itu gitu. Khusus tentang sate, udah tetap fokus sate ya. Yes. Tetap fokus dengan sate kan. Jadi setelah di Pelita itu Ambo pindah ke Simpang Dam dulu sate. Engkau punya berarti. Simpang Dam kok Ya. punya ayo cukup terkenal lah sate Ambo ko dulu. Mulai dari Batam Center sampai ke Kampung Becek itu langganan Ambo. Kalau Ambo ndak mengalih, kalau tiba ada ibu-ibu hamil, Nah, di Bali lah dengan orang sate lain. Habis suanya Ambo nang kan berang nih. Dia lakinya. Itulah sate Ambo ko dulu. iya. Sejarah. Jadi Tahunya yang mana sate Surya biarpun warnanya hari itu berubah. Ini bukan sate Surya aja. Nah, jadi baca kak lah orang laki bini gara-gara awak habis itu oh, dek lakinya malah yang menjadi Maya. tidak ada kan Ya, kadang betul. ada waktu itu kebetulan awak libur. Oh. Sampai kini pun di PIU pun terjadi juga seperti itu. Nah, gara-gara abang gak jualan, saya pun bertengkar sama istri saya. Saya beli sate lain. Nah, Jadi itu. banyak kalau orang-orang ngidam kok banyak yang mengidamkan sate, Sate. Surya kok. Untung awak tinggal di Tiban udah. Karena tentu orang rumah awak tuh lagi dalam sate Surya lah tuh. Jadi pelanggan sate Surya kok dari Mukokuni yang kita mulai lah ya. Ya.
Aduh, kini anaknya ada yang ulah 19 tahun, masih di sate Jawa. Mulai dari nyo Bakarajo di Muka Kuning, masih berpacaran di Tempe Awak. Masih bujang gadi. Masih bujang gadi. Kini anaknya lah 19 tahun masih berlangganan. Masih berlangganan sate Jawa. Nah, anak yang ngidam tadi. Anak yang itu loh. ngidam tadi. Oke, dan sana Suara Minang TV memang kalau dinanga cerita singkat dari kecil udah Pak Surya ya, Pak Surya. Betul, saya Pak Surya. Nama Pak Surya. asli Pak Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin alias yang sering dipanggil adalah Pak Surya ya. Cukup sangat melegenda karena apa namanya tetap konsisten di dalam rangka menjual sate dari tahun 93. Nah, pertanyaan yang kedua dah. Apa resepnya udah bisa mempertahankan rasa itu stabil sampai sekarang sehingga orang yang lah 2 generasi pelanggan udah tuh masih setianya juga gitu. Yo, kalau ambo ya menjaga resepnya karena ambo tidak pernah berubah-ubah. Berapa ukurannya segitulah ambo gue. Misalnya target bulan itu segitu saja kan. Jadi kalau ada memang kelebihan ambo tambah seketik, bumbunya pun tetap ambo tambah. Nah, jadi dia tetap stabil ya rasanya kan gitu. Iya. Jadi memang kuncinya adalah dengan mempertahankan rasa. Iya. Ya nak. Ya kadang-kadang mungkin orang lain ada juga yang buka, misalnya sekarang cuma jualan 1 segitulah bumbunya, besok lah 2 pula usahanya masih segitu bumbunya, mungkin rasanya itu sudah beda. Itu lari dah rasanya. Lari rasanya. Ada awak lagi dipertahankan sampai bau kuah ke kadang periuk tuh. Bagian tanda itu kuah petang segitu lah. Harus segitu lah melihat. Iya. Gitu. Betul. Jadi alhamdulillah memang kata orang tidak ada berubah rasanya. Dari dulu sampai gini. Budes, ada budes aja budes. Kalau Ides Pak Os. Dari Patang lah pakai cer. Ibu gue pantun untuk Suara Minang TV. Buka kato dari Bu pantun. Ada pantunnya kok untuk anak yang menonton gini. Baiklah Budes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Pondok Sate Surya Selera Bos Harga Anakos. Masya Allah. Suara Minang TV. Suara orang awak. Mantap. Ambo kamagia pantun untuk Suara Minang TV. Kalau tuan ke Bukit Tinggi, kaki dia jalan ke Malala. Kalau tuan ingin masuk ke TV, Suara Minang TV Suara orang awak. Jangan lupa di sana kalau nak masuk TV ikuti tari Suara Minang TV. Oke Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu ke sana awak dulu. Sabananya bosnya Iko apa? Yang bos sana Iko. Sama saja. Jadi salah duduk Pak. Sama saja Pak. Boleh Ibu perkenalkan diri ke sana Minang TV penonton awak. Ke penonton kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sana kita berada di seluruh Batamiko, kami menghimbau kalau sekiranya ada berkenan untuk memakan sate Selera Bos Harga Anakos, silahkan datang ke Tanjung Piayu. Alamatnya di Sampiang Alfamart, Bundaran Pertama, di GMP Bundaran Pertama. Kepada udun sana sadonyo bayak yang dijodoh Uni Permata Hati Teupia. Salam Jangan lupa caliak dun sana ko kemari lalamu indah caliak kakak kanduang. Dan juga Uni Asman Ambo kalau ada waktu singgah juga lah ke Pondok Sate Surya ko. Di Batu Haji, dun sana Ambo, di Tiban Kampung seluruhnya yang ada di Batam. Ambo himbau, untung sehat badan, panjang umur, banyak rezeki dun sana yang ada di Batam. Singgahlah ke Pondok Sate Surya Selera Bos Harga anak kos kau. Contohnya di sana yang harga anak kos. Ibu,
itu himbauan dari ownernya Pondok Sate. Nah, Ibu setelah sekian tahun mendampingi Bapak, Ibu yang maksudnya yang mengelola Iko berdua saja gitu, maksudnya belum pernah melakukan ke orang kepercayaan atau ke anak atau ke siapa untuk memasak bumbunya gitu. Rasio Rasio itu apa sama Ibu saja di Bapak atau lah pernah dibagi buka cabang terus suruh orang lain masak gitu? Belum pernah. Belum pernah emang Ibu. Sampai hari ini. Berarti Ibu dengan Bapak yang memang kolaborasi berdua saja. Iya. Wah, luar Sampai hari biasa. ini. biasa ya. Ya. Berarti dari tahun berapa pertama buka Bu? 93. 93. 93. Sampai kini lah berapa tahun? 93. Lu lahir di Bodes ada? Alah lahir. SD tu. Ayo luar biasa. Pak Hos Lanta, karena ada banyak komen. Ya. Ya, karena lah banyak komen deh. Padi apa tuh Ibu Mai? Awak yang Pulang pentun cile ya Bu. Aman Apa tuh. tuh? Jadi. Jalan awak macam komen ya. Oke, silakan Pak. Pak. Boleh ganti-ganti Wak. Macam komen di sana Soro Minang TV. Terima kasih banyak yang telah menonton. Dari Pak Rizal Chan, Pondok Sate, Bundaran GMP Tanjung Piayu. Terima kasih banyak Pak Rizal Chan. Betul di Pondok Bundaran GMP Tanjung Piayu. Terus ada Donald bin Rajab, Salero Bos harga anak kos. Berarti Donald nya anak kos kok. Gajinya nenek kok. Enak. Tagline luar biasa ya. Bungkui cie bisa makan sekeluarga. Makanya makan sekeluarga. Oke. Kita lama elai Sate Surya ko awak tiap hari Bali. Hah? Tiap hari Bali. Waduh, Harga anak kos. Ya, kita terima kasih banyak. Rida Yosarizal, yo subhanallah mak. Laman jubu ya saya toh. Oke, makasih banyak. Kita lagi Pondok Sate Surya Selero Bos, harga anak kos. Mantap. Terima kasih banyak. Terus kita lagi kita rajin mah. Owner na Manggale Sate ko elok banget. Salah satu penarik konsumen Betul. itu mungkin pelayanan cukup memuaskan. Iya. Pokoknya selain dari raso ya kan Pak, mungkin pelayanan cukup bagus sehingga konsumen balik. Konsumen balik taruh ya kan. Jadi sampai dari orang ngidam sebelah kadang lo nak lagi iya, betul. Oke. Kita lanjut. Kita lagi Anca Elai, Ibu pantun tadi. Ibu kita. Rida Yoserizal, Santiang Ibu bapantun mah aja. Ba, kedi bales wah banyak Elai seporsinya. Iya betul. Bungkuy cie. Ricky Delnata, terima kasih banyak, insyaallah. tak lewat Pak Os, anaknya Pak Oner Reni Suryani teh ya, mama dan ayah saya katanya. Reni Suryani teh. Oke. Mama dan ayah saya, iyo. Kasih kola, Basobok Jokru. Oke, kita lanjut. Kita lagi Batam Tanjung Pinang Piayu Bundaran GMP pertama samping Alfamart benar. Ricky Delnata mantap, kalau ada waktu dibayar singgah ke situ. Iyo betul. Jahe rasanya ya, jahe rasanya ya. Jahe rasanya. Ombex Yogi Asorda bisa pesan melalui GoFood enggak Pak? Kok pertanyaan? Ekor dijawab ya. Terus Edi Octavia buka cabang di Botania Pak? Ekor dijawab deh. Disuruh buka cabang enggak penonton Reni Suryani balik gerobak sate menuju parlemen, insyaallah. Amin. Jalan 2020. Oke. Di sana Soro Minang TV. Terima kasih banyak atas responnya yang telah menonton dan segala macam. Kita lanjut. Pertanyaan dulu ya Bu Des ya. Iya. Bu Des tanya apa pertanyaan dari pemirsa tadi Bu Des? Apa tadi ya? Bisa enggak melalui GoFood? Bisa enggak melalui GoFood? Kalau masalah GoFood gini, awak enggak ada GoFood. Cuman awak langsung ngebantan aja. Kalau kita PT langsung telepon bisa diantar ke Pak Center. Cuman ada dilebihkan dengan harga Rp2.000. Yang biasa 13.000 menjadi 15.000. Iya. Minim 10 porsi saya antar langsung.
Sama beli Adianta Pak. PT pokoknya sampai ke Batam Center. Minimal 2. PT-nya apa ya? Minimal 10. 10. Nah, 10 paling bungkus. Nah, kartu langsung telepon itu hari-hari juga seperti itu. Oh, oke. Jadi di sana yang bertanya apakah bisa dengan GoFood, rupanya beliau Gus setia. Setia dengan konvensionalnya gitu ya kan? Setia dengan konvensionalnya. Jadi artinya adalah sate Pondok Sate Surya indah pakai langganan pakai apa namanya? GoFood. GoFood ya, tidak pakai GoFood. Tapi tetap eksis ya. Tetap eksis. Terus yang kedua beliau sampaikan di sana sadonyo mungkin kurang padanga balau badannya agak apa tapi suara agak lembut nampak doang. Karena penyanyi. Iya. Tapi dia penyanyi. Iya ya. Nah jadi apa namanya Karena dia. pesan order minimal 10 Iya. bisa diantar kemana saja, naik harga 2.000, naik harga Ongkirnya ongkir 2.000. semuanya. Oh, ongkir, oke. Berikut tadi ada pertanyaan yang kedua, bisa punya cabang enggak di Botania? Tidak ada cabang wak ada. Enggak ada cabang ya. Cuman cek lah untuk ini dulu sementara. Oh, oke. Sementara belum ada cabang di sana Soro Minang TV sadonya ya, insyaallah si mungkin. Octavia aku bukan matanya mungkin menyuruh anak buka cabang di Petani Pak sih. Iya, Mungkin buka disuruh buka cabang di cabangnya Petani. mungkin. Insya Allah. Insyaallah jawabnya ya. Kalau cabang di Petani Pak Iya, kan, iya, iya, kan? iya, iya, iya. Wow. Sehat badan. Insyaallah ya. Dah. Tadi udah mengecek bahwasanya bumbu mulai dari tahun 93 sampai kini tetap racik tangan udah berdua Juni. Karena memang kita tahu di sana apapun menu, kalaulah menu masakan Padang apapun jenis, kena kuncinya di bumbu kan gitu. Pertanyaannya nih, apakah Uni tidak mau menggenerasikan ke keturunan Uni tentang kelanjutan usaha Ogo nanti gitu? Insya Allah semua anak mau Pak. Bumbu kayak gimana, Des? Insya Allah semua anak. Mau ya? Mau. Nah, itu penting. Karena kan kadang-kadang yang menjadi problem masuk ke generasi kedua dek karena ilmu go 10 turun 5-nya. Tiba di generasi kedua habis lari sadar kan gitu ya. Nah, itu perlu. Nah, jadi secara prinsip ada ya generasi kedua yang akan melanjutkan usaha kau. Pastiin Bu Des. Ibu, Iya, Budes. Nal agak putar nampak wajah ibu dek di sana Minang TV deh, ke penonton. Nah, ibu, tapi danga-danga tadi anak ibu malah bukan diwariskan menjadi pengusaha, tapi kayaknya menjadi menuju parlemen katanya gitu. Nah, ibu kira-kira akan mewariskannya ke Asia gitu. Ibu punya anak barang? Ambo punya anak 5, laki-laki surang. Mungkin yang ka melanjutkan usahaku anak yang nomor rampe sama nomor 3. Nomor sampai yang punya bakat gitu Iya. Ada bakat. Allah dimulai sakete. Tapi untuk melanjutkan yang pasnya alun tape. Allah baca-baca. Laba keluarga. Allah. Kini alun pernah dicoba lagi ya dibukaan cabang itu disuruh ngelola alun pernah. Halo. Kalau agak bola. Laco ya. Iya, kalau tagak di situ Iya. menolongan menungkui, Iya, kembali, nyomamlian itu Allah. Siap. Kau menantu. Oke. Yang nomor ampe. Udah berapa umur ya? Ambo kalau enggak sakit-sakit 57 ambo gini. 50 ya? Ayo teman, 57 tahun. 57 ya? Iya. Ini Bu Des? Ini hampir 9. Sampai 9 apa? 57 ya? Itu kalau enggak sakit-sakit ya? Kalau enggak sakit. Bu Des, ada yang mau ditanyakan lanjut Bu Des? Enggak, masalahnya kita disuruh mencoba yuk oleh lama kata penonton. Oh nonton? Pak Sal, dicoba lah Pak Hos katanya. Itu awak Coba lah saya dulu. kalau krunya. Nah, Yosi ya? dicoba lalu iya ndak lagi rasanya. Oke, di sana Jos, gitu. sebelum kita gali balik apa namanya khusus kita berbicara menu nanti. Kok di sana Soro Minang TV
Pak Donald mencoba tes. Iya. Tester. Pak Aras soa. Ya. Bakso. Oke ya. Masya Allah. Pak Bimret dulu nak? Hah? Dulu Pak Bimret. Oi. Ya. Di sana sama Minang TV kita akan coba menu sate pondok. Iya, Ibu. Boleh Bu, boleh Ibu makan di sini kok. Sagan. Bar so, jahe so. Pedih ya. Pedis rasanya Oke. pedis. Sebelum kita menggali menu-menu sate apa yang ada yang di Pondok Sate Surya dan sanak sadonyo, kita coba kalau Budes. Coba dulu Pak. Yo, awak kalau Budes namanya lagi space mah Budes. Di sana kok Ibu Aras son coba lah dulu. Nggak host. Budes lah lu. Oh, ini dulu. Sakan awaknya. Ini yang Aku bakal kawin nih gua. Dua apa ya? Amit ya Bu. Ya. Daging. Nggak ada daging lah tuh. Kok daging? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan daging kambing. Di sana. Sampai serak tuh ah. Yo jahe dan sanak saudara Minang TV. Luar Rasa biasa. sate. Ya, rasa sate. Tapi Bagi yang mau Budes, kok bagi awak penikmat sate ya. Ya. Untuk menilai sate yang pertama, itu kuahnya kuah. Mencari kuahnya saja. Kalau masih kental model kota Alah tapi selero. alah tapi saya tuh. Tapi terletak 5 menit itu lah mulai iya cek keluar nah. Iya, iya. Tuh jonyo. Jadi ya mau tambahkan lo seketik ya. Masalah sate Surya kau disitulah kelebihannya katanya. Setiap di Bali ditaruh di rumah tidak akan makan apa sampai pagi. makanya Nah, kalau sampai dibuka pagi. PT-PT walaupun Iya. bungkus itu kan dia tetap. Ada sate katanya sebagian, iko kan kata orang, kata pembali. Baru dia no bakau natulah jadi iya katanya. Sate Surya selera bos harga nak koso itulah kelebihannya. Nang kuahnya tetap Kuahnya tetap bagalintin. Tetap Magalintin. Betul di sana. Ikulah terletak lama dari tadi gue sambil kita menunggu lampu hidupnya. Tapi kuahnya tidak encer ya, tidak encer loh. Jadi betul-betul masih kental sehingga membuat salero itu masih tetap tumbuh. Walaupun tadi lah sapi ini yang gitu. Sebenarnya ada sana ikut lapir yang ketiga. Lapir yang ketiga dicoba deh host kok. Batambu aja lah. Kok sebenarnya lah code sana nih kau batambu. Nah, kuahnya. lagi yang jadi tidak kalau makan ini tidak perlu tambah kawan sabalah kalau dagingnya laki diliti pasti kawan sabalah nak siku kalau kau bisa makan tengah. Kalau soal Budes nak masih kuah kena ini. Semoga Nah. jadi Reni anak ibu jadi caleg. Alhamdulillah didoakan sama sanak-sanak sadonyo yang di Sungai Bedu. Beliau semoga jadi Men. tidak lupa sama orang awak. Ya. Tujuannya adalah untuk membantu sekalian orang awak yang ada di Sungai Bedu. Oke. Bayi yang miskin, bayi yang Nah. kayo arui diinge kalau lah duduk itu pesan aku. Ya. Dari Buya dari apa? Dari surau ke parlemen gitu. Ya, Kalau kalau itu dari sate menuju parlemen. Parlemen. Wah. Nih, sebelum kasih itu, awak bertanya aku dah. Iya. Dah, menu jenis daging apa saja nan udah jual di siko? Daging ayam, Ya. daging kambing, Yang kambing, ya. Kambing ada. Kambing? Iya. nah terus Daging Jawi. yang Jawi. Iya. Cukup menarik. Daging kambing kok kayaknya kalau menurut awak satu-satunya ya Bunda. Saya karena selama gua makan sate yo ayam sama daging sapi ya nak. Kambing kebanyakan itu kan ke Madura. Jawa, Madura. Madura gitu ya, lah. sate kambing Madura. Karena dulu mau mulai sate kambing kau kebetulan bukan di Muka Kuning Simpang Dam ini dulu ya. Ya. Kebanyakan orang itu dari Aceh. Oh. Jadi suku kambing di situ tuh. Jadi makanya buat don. Dulu
Kalau masih tahun 2001 2002 tuh kalau 7 kilo satu hari habis dari kambing. Nah, kalau daging ayam kok sama daging Jawi habis sampai 10 kilo sehari. Boleh enggak dibakar agak dua daging kambing tu dah? Kita tes daging kambing sekolah. Tadi kau daging ayam dari dapur kan? Ya kebetulan hari ko lagi kosong dengan Oh. memang dia nak ada kosong betul dengan Betul memang kosong ya. Ya kosongnya gara-gara dari pasar tadi. Dari supplier lah ya, dari pasar ya. Oke. Des, ada beritanya? Karena kambing ada musim penghujan takut. Budes, mangkonyo Pondok Sate Surya Selera Bos harga anak kosko Budes. Berkat doa anak yatim sampai ke Jakarta, bayi pun yang di Sungai Beduk, kalau rado rezeki ambo, tetap ambo kenang. Iya. Inyo laris manis. Karena di dalam rezeki ku ada rezeki orang lain. Jadi di sana salah satu trik yang pertama tadi pelayanan. Rasa sama pelayanan. Kemudian ibu kok tidak lupa berbagi, mengeluarkan hak anak-anak yatim dari setiap yang didapat ya. Bu, ya. Jadi itu salah satu menjadi penglaris ya Bu ya. Jadi rezeki kok semakin awak berbagi semakin banyak. Istilahnya itu alhamdulillah semenjak ambo berdagang belum pernah putui. Karena ada imbauan rezeki tetap tumpang menumpang rezeki orang lain. Iya ya. Jadi artinya adalah sesuai dengan syariat Uni tetap memberikan kewajiban kepada orang-orang yang berhak. Begitu juga dengan TV Minang, suara Minang TV, suara orang awak. Ya. Ambo doakan sukses selalu, rami selalu, yang komen terlalu banyak. Semoga semakin jaya. Amin. Oke, Budes kita lanjut Budes. Komen banyak kok, Pak. Ya, banyak lo komen gua. Dari kita iko apakah kawan muda, kawan mudes, atau kawan ibu kok agak rami gini gacoknya. Lama bana rasa sate Pak nagih taruh aja. Pak Rifai kicok lah sate lu Pak Os je. Agih tahu ke pemirsa yo. Alhamdulillah lah kami kicok termasuk kru lama ngicok barso di sana jahit rasanya. Kami memberikan istilah lama tuh jahit di sana kalau Minang TV yo jahit rasanya. Terus kita lama bana kopa indah ado tandiangnya lai bagi awak, masya Allah ya luar biasa. Itu lanjut Desi Arizona di mana tuh pasal satenya? Desi Arizona di Bundaran GMP pertama di samping ya? Alfamart. Di samping Alfamart Tanjung Piayu, Sungai Beduk. Kalau dia merasa ragu dan sana merasa ragu, buka aja di Google. Lado betul ya. Kita Tanjung Piayu GMP pertama ya betul. Desi kita aduh ternyata dekat ya dengan rumah kami Tanjung Piayu. Kemarilah Desi. Kami masih ada risiko. Lanjut kita iyo Bundo ayo dicoba diraso. Oke. Lanjut. Pak Edi Pasaribu sedang menonton, terima kasih banyak. Pak Ahmad Sosiawan menonton. Pak Edi Eci Octavia Alunado ambon dapat sate lama di Batam datanglah ke Pondok Sate Surya Bunda Salera Bos harga anak kos. Kalau mau nomornya 082 balik 61 900 sampai 7. Oke. 082 balik 600 61 900 sampai 7 ya. Kalau nak menghubungi lewat WA. Pak, sudah cukup. Apakah Anda tahu ini ya? Oke. Jangan lupa bungkui. Tony, awak kok sebungkui dapat juga. Tak lewat komennya orang rumah Pak Pimpret kayaknya kok. Ande awak malam minggu mencari kulit kurang deh. Tak lewat ada Pak Hos punya Uni komen.
Rida, apa resep rasionya? Kau nak nyanyi rasio, kau buka sate lah Rida Yose Rizal Pak. Bobby Octavia, sorot sate di kamera apa? Alah sorot tadi. Aku sekali lagi. Tapi sate lah bi, daging bi. Tinggal ketupek lah. Iko di sana sorot dengan TV. Iko mungkin hampir 1 jam ya. Lah hampir 1 jam di sana. Jadi kuahnya kok masih tampak kental. Yang berbeda hanya panas dinginnya. Tambah loce lah itu, host lama-lama juga. Deh mak oi, aku luar biasa. Lanjut Rida Indra Gustian, terima kasih banyak, mantap. Danti mari, wah dakek nih perlu dicoba, yo silakan. Bu Danti kemari, Rizal Jam boleh, mantap rasa. Rini Jamba, amin ya rabbal alamin, sukses SMTV, mau kasih banyak Rin. Ahmad Sosiawan, oi mak kicok satenya 1 suek lah, wakilkan Dek Budes. Coba lihat, saksikan Ahmad Sosiawan, Orang kampung, Yoko lah Pak, cari lah Pak Hos, Pak, bias kece orang. Kalau pakai susu, nak boleh makan sate ini satu hilang nih. Tapi nama kan lain. Iya, tapi hilang manis di sana kalau makan sate pada Iya. susu. Tapi nak ada mie Pak Iwan ada. Ya demi orang kampung. Daripada ditutupnya studio awak studio alamak kan. Iya, studio alamak tutup kah? Iwan, aku Salero bos harga anak kos. Mak Iwan. Taraso Budes. Cara sobana. Ndak suana Mak Iwan manciang rupa Budes kan candu rupanya. Desi Arizona, tengokkan gerobaknya dari depan Pak biar gampang. Oke, nanti coba cari coba suasana di share. Biar nampak agak gampang. Mungkin nampak tuh Alfamartnya. Bundaran Niko. Ya, bundaran pertama. Ada donat, ada pempek, ada seafood sadanya ada. Air Tanjung. Medan. Ada di Natuna ada Pak. Bila dapet dicoba Pak Bos. Oh siap. Lai banyak sate Natuna tuh. Rosi. Lengkap semua. Kita lanjut. Rahmawati Elkima, malam minggu mencari sate lama. Kami dari NTT. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih banyak Uni Rahmawati. Pak Rizal Ji Chan datang ke Batam ya. Rida, bosan loh cilik Yose ke mah Yose san. Popi Pidon, kalau sate iko yo lama bana Pak iyo, alhamdulillah. Insyaallah. Iya, ini suasana Minang TV ya. Suasana dari pengunjung Pondok Sate Surya Salero Bos harga anak kos dengan berdampingan dengan berbagai macam menu juga ada di siko ya. Di sekitar Pondok Sate Surya Salero Bos harga anak kos. Pak, Iris mau tanya. Oke. Kenapa Bapak memilih motonya tuh Salero Bos harga anak kos? Bosnya itu maksudnya siapa gitu? Bos-bos perusahaan kah? Apakah memang ada? Kalau anak kos tahu lah, memang anak kos lah, tahu lah. Selera bos harga anak kos. Udah kecil Cak, nggak lama penjelasannya kok kan? Moto itu dikeluarkan dulu. Pak, sama anaknya Pak Aus kan makan sate. Makan. Sambil menangga udah kecil, mati ya. Jadi kalau moto kok bukan Ambo yang mengeluarkan, itu Ambo ceritakan dulu. Iya betul. Di tahun 2000 ampe dulu, koran Pos Metro yang mengeluarkan. Karena 2000 ampe. Iya, karena daging Ambo kok dulu baca catuk aja modelnya, nggak bayar irisan kadang-kadang. Waktu itu harga masih Rp5.000. Nah, jadi semakin naik tahun, naik 1.000, naik 500. Nah, sampailah di GMP ko harga 10.000.
ambo mulai mengelih. Nah, iku nanargo 3 baleh kalau lah 5 tahun kalau nak naik-naiknya. Padahal daging lain minyak apa saudara ya. Cuma awak ditakui, beko pelanggan awak lari kan. OMK saya tiap tahun naik apa? Iya. Nah, OMK aja tiap tahun naik. Sate nanya. Nah, saya naik. Waktu Kalau bicara bos, siang saya bos-bos Batam lah duduk sekolah dan jadi langgan tetap dah. oh lah cukup ya no. Cukup ya, sabu yang salah. Bapak Menteri Aparatur Negara, Oh, Pak Asman. Dr. Haji Asman Abnur MMC. iya. Alah pernah juga dibuat di situ. Menjadi pelanggan tetap. Pelanggan tetap setiap tahun itu ambo mengisi 10 panti setiap hari besar hari raya tuh. Nah, sampai. Itu paling kurang 5.000 Betul. tusuk. Masya Allah. Sukri Oh, Parian. Pak Sukri Parian itu Pak Minang sama. Waktu pesta anak pertama itu 2.000 porsi sate ambo Dari Siko. dari situ. Iya. Aragonya tetap sebanyak arago itu. Argo nakos. Nak bos ya. Iya. Nah, kalau pesanan masalah persemanan, ambo hitung lidihnya. Oh, tong lidi ya. Ayo. Kalau misalnya kalau kini dihitung satu tusuk sate ko ayam 1.500 rupiah. Cik tusuk daging. Cik tusuk jadi 10.500.000. Jadi hitungnya gitu. Iya. 5.000 satu porsi namanya. Nanti lontong baru mengikut buahnya gitu sistem awak. Nah, Syalai. Kalau daging 2.000. Yo kalau Pak Gubernur pun waktu dulu Pak Nurdin Basirun pun sempat Pak langgan Jokowi sate. bukan cuma Minang saja. Pak Ria Saptrika, Lalu duduk esko kak? Wakil Wali Kota Batam untuk duduk situ. Pak Aus kayaknya kalau duduk di situ kayaknya calon-calon bos kayaknya. Jadi kalau yang makan sate yang boko, ayo kalau kata Bu Odes tadi bisa jadi calon bos. Amin. 2024. Jangan lupa des manis. Jadi Duntana memang kalau di Sabuan cie orang-orang toko-toko Minang yang cukup terkenal di Kota Batam nangka duduk di situ mungkin tidak sampai pagi, tidak cukup waktu sampai pagi. Nah, jadi makanya artinya adalah beliau menteklenkan selera bos, harga anak kos itu adalah memang bukan sebuah kamuflase. Bukan hanya sebatas tagline, tapi fakta memang Ibu Desa sesuai dengan cerita mulai dari Pak Asman, ya kan, Pak Sukri Varial, Pak Ria Saptarika, Gubernur Pak Nurdin, ya kan, Pak Wawa, Pak Sakar, Pak Sakar, Pak Rudi ya. Jadi luar biasa memang orang-orang penting Kota Batam, baik itu dari Minangkabau ataupun dari tokoh lain yang berasal dari suku lain, Allah menikmati Pondok Sate Surya. Pantas disebut dengan selera bos, harga anak kos. Kalau anak kos, tagline-nya berarti kan logikanya harganya ekonomis. Tidak usah disebut Sian Berco. Karena Bu Des lah mewakili itu. Terjangkau. Ya kalau saya dengar ya, kalau di PIU ini sate nggak ada lagi yang di bawah 15.000. Ya, betul. Bakal 15.000, ada yang 18.000. Saya sampai sekarang masih bertahan. Masih tetap Dengan bertahan. harga 13.000. Walaupun gonjang-ganjing gonjang. situasi pasar. Seperti pasar tetap saya bertahan. Betul. Bu Des. Biasanya Pak, biasanya itu ada juga orang harga segitu, tapi porsinya Diperkecilkan, dikurangin. ya. Iko harga segitu masih berlanjut. Masih bertinggi ya. Ya. Bu Des. Jadi prinsip kita apresi Ambo, yang penting banyak lakunya. Dengan banyaknya laku, Walaupun sengene untung, tapi akhirnya tetap banyak. Tetap banyak. Nah, jadi berkembang. Begitupun setiap kalau ada pencalek kan, Ambo selalu membagikan sate ke perumahan-perumahan, menggratiskan sate supaya cara mengembangkan dia. Insya Allah. Bisa deras dapilnya. Selagi Pak Asman masih. Allah patang tuh Allah sate situ nak dapat Pak Os kami patang tuh depan. Bu Des coba tanya ke RI 1
kira-kira bisa ndak dapat bocoran omset hari-hari rata-rata go berapa kira-kira gitu. Bu, Cuma diguti ya setiap bulan. sebagai bendahara keuangan kata Pak Host RI1 itu kira-kira berapa sih Average lah, rata-rata lah. rata-rata pendapat per hari dan mungkin bersihnya keuntungan itu berapa sih kalau satu hari? Keuntungan ya Budes. Kalau secara keseluruhannya ayah. Omset laku. Kalau omset laku itu Budes, kalau sebelum pandemi ini ada sekitar 2 juta lebih. Per hari. Iya. Masya Allah. Itu turun naik tuh ini ya. Turun naik. Tapi di rata-rata. Iya. Kalau pasca pandemi petang nih. Berkurang agak seketik saja. Oh jadi Banyak kan? Alhamdulillah adik-adik PT yang bos tetap setia dengan Pondok Sate Surya. Selera Yang bos mana harga anak PT yang yang langganan tetap? kalau anak PT yang tetap PT Surtek, Surtek. Surya Teknologi. ya. PT JMS. Oh, luar biasa. Nah, salam dari SMTV. Iya. TDK TDK TDK. yang baru. Nah, jangan lupa untuk yang di PT ini nonton Suara Minang TV. Nah, jadi sebenarnya pada saat musim pandemi patang nih, atau udah memang terjadi penurunan daripada omset, tapi Seketek. tidak berpengaruh besar, tidak seperti mungkin bentuk-bentuk jenis usaha lainnya ya. Itu diakibatkan karena memang pelanggan-pelanggan tetap tadi itu masih setia Joni ya. Mereka itu ya, mereka Tidak Pak Hos, Ah. karena harga anak kos. luar biasa ya. Iya betul tuh. Betul. Memang mencari arago 3.000 Dengan posisi itu. para jumlah daging porsi dalam satu porsi 3.000 7 batang ya. 3 batang. Jadi kalau orang baru menikah jadi masa pandemi nggak terlalu terasa Iya, kalau iya, belanja ke Sate Surya dengan harga anak kos tadi, tapi tetap banyak gitu, dapetnya banyak. Kalau surang memang udah habis, tapi kalau mau macam Pak Hos habis, tapi macam-macam kami kok ada. Oke, berarti memang secara prinsip beliau Pondok Sate Surya go secara usaha stabil lah. Stabil Kalau ya. udah stabil dari 90 berapa? 93. Nah, 93 sampai 2022. Nah, luar biasa. Nggak mungkin nggak tahan. Kalau seandainya pun tuh lawan api ya, lawan api. Dah. Apa memang udah Joni tidak punya keinginan untuk dalam tanda petik membesarkan dengan membuka cabang-cabang dan segala macam? Apa memang tidak ada keinginan itu? Oh, keinginan itu pasti ada. Selama kau dah ambo cukup. Nah, Tetapi kayak gitulah. Dibuka cie, di mana awak tagak di situlah nala rame. Jadi bisa-bisa kadang-kadang yang udah rame menjadi hilang, jadi sepi Hilang. pelanggan. Jadi nanti ujung-ujungnya pelanggan kita dari enggak ragu kalau di sana tutup, nanti yang ini udah ke sana lagi, jatuhnya kacau. Maka udah berapa kali buka sampai ke Batam Center lagi gitulah. Di mana saya berdiri di situlah yang lakunya. Nggak tahu lah kita, mungkin ada ini. Kalau buka cabang, Bapak mungkin alun bisa, apa Bapak tidak punya keinginan membuka pondok? Kok memang satu pondok gitu loh, maksudnya memang besar gitu, memang khusus dibuat kan banyak ini di Batam lagi tren tuh Pak, memang khusus Pondok Sate Surya yang digadangan gitu enggak? Ada keinginan tuh pasti ada ya kan, cuman alun sampai waktunya. ya, jadi di sana udah Surya sama Uni Surya. Memang masih konsisten, beliau masih tetap dengan model Iko saja, karena mungkin pengalamannya lama, dalam tanda petik alun sobok, alun pas lah ya untuk settingan membuka cabang-cabang tuh. Nah, kalau di lapen ke orang, kulun tentu raso bisa-bisa lari orang ke sadonya beko kan begitu. Adi tinggal siko agak awal situ tinggalan di siko.
Ini kita tapian siko capang, siko capek gitu kan. Siko Saya capang. kuat tabang, saya kuat lapeh. Yo, Nah, betul. Tapi kalau Bapak butuh untuk meregenerasi, kalau ndak ada anak-anak Bapak, Kaides bisa aja. oh, siap. Udes, kita coba endorse sa pelanggan bisa enggak Ibu? Coba tanya Ibu. Ibu yang tadi, Ya. yang pelanggan setia. Ya. Agak pemalu, itu apa ini? Berapa ya? Ada? Moza, pelanggan setia. Coba bertanya Wak lo. Dan awak saya di awak Iya. Suara Minang TV. Di sana Soro Minang TV, beko jangan di KCN gitu dek apa namanya kita coba menanya pelanggan setia daripada Pondok Sate Surya. Ini kurang Padang. Saya Palembang. Wah, Masya Allah luar biasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak asli Palembang. Iya, Palembang. Betul pelanggan daripada Pondok Sate Surya. Setiap malam, hampir setiap malam, baik saya, anak-anak, saya selalu makan di sini kalau Makan di mau sini jadi. ya? Iya. Kalau sebagai seorang pelanggan, tentu kakak mencoba pertama sekali, terus apa yang buat kakak selalu berulang kembali balik untuk menikmati Pondok Sate Surya? Kalau kita soal makanan itu, yang pertama kita itu dari segi pelayanan ya. Nah di sini alhamdulillah pelayanannya memuaskan gitu loh. Jadi gitu ya? kita mau balik udah balik lagi juga rasanya top markotop. Dan sana Soro Minang TV, beliau adalah orang Batam berasal dari Palembang, tapi sangat cinta dengan masakan Padang, khususnya Pondok Sate Surya. Dari tahun berapa kakak sudah menikmati Pondok Sate Surya? Saya ke Batam sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu. Iya. Sudah menikmati Pondok Sate Iya. Surya. Sampai Jadi kalau pingin sate di benak hanya ini. Iya, kesini. Masya Allah luar biasa ya. Dengan kakak Sila, saya Sila Ayu. ya. Kalau Palembang Ayu. Ayu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Eka ya telah memberikan sebuah kesaksian bahwasanya Dunsana Pondok Sate Surya itu tidak hanya dicintai oleh penikmat menu-menu Minang dari asal Minangkabau, tapi juga Dari Palembang. dari Palembang juga mencintai. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. Kak, atas kesaksiannya. Mudah-mudahan kakak sehat dan sukses selalu ya. Oke, Mantap. Kak. Suara Minang TV, suara orang Hawa. Suara Minang TV, suara orang Hawa. Oke, terima kasih Kak. Oke. Coba kesini. Itu dari mulai buka sih Coba. itu langganan sate itu. Nah, jadi Dunsana. Oh, tadi ada, yang alun di Saboi. Kita punya kuah kacang ya. Ada kuah. Oh ya. Jadi Dunsana Soro Minang TV kok bisa disorot? Bisa disorot. Ini jenis kuah. Ini luar biasa ya. Ini kuah kacang ya. Ya, kental ya. Nah, pakai baca orang. Ini kuah Padangnya. Yo benar-benar kental. Banyak kan kuah kacang orang kan banyak kecil orang. Iku banyak isi wah. Ada tulang semacam ya. Kalau macam itu Luar biasa ya. Setiap hari rata-rata udah beratus menyiapkan untuk penjualan setiap hari itu. kurang lebih 1.500 itu suak. 1.500 susu. Iya, kalau perhitungan kilo 20 kilo sudah. 20 kilo ya. Lengkap daging semua. Luar biasa. Cuman Terus- yang paling banyak ayam karena Yang paling- peminat Batam ayam. Iya, iya. Ya, ayam misalnya 17 kilo, Ya. daging cuma 3 kilo. Oh, berarti memang mayoritas ayam ya. Ayam ya. Luar biasa. Nah, jadi udah dari 1.500 Ya. kalau di raton berapa hari itu? Akunya. Wah, abi cucu atau terjual lah maksudnya. Jarang yang nggak habis, Pak. Nah, insya Allah. Masya Yang Allah. biasanya Luar biasa. Bersana Soro Minang TV. Beliau kita kan bisa betul. tengok dari dagingnya kan. Ya. Dagingnya segar. Itu aja belum sempat dibakar. Iya. Di sana Soro Minang TV 1.500 beliau 1.500 cucu selalu menyiapkan setiap hari Ya. dan alhamdulillah selalu habis. Lalu habis. Kalau umpamo Ya.
pas lagi sepi, hari hujan dengan kondisi apapun, Ya, Mbak udah mengantisipasi daging yang tadi itu. ya kita ada freezer Pak, pakai freezer Pak. Jadi pakai freezer ya? ya pakai freezer. Ya kalau Jadi- tapi kita bakar dulu, tapi dia nggak akan berubah. Tidak akan berubah rasa Tidak berubah. Tapi kalau cuma di kulkas, saya rasa berubah. Oh. Saya khusus ada freezer. Iya iya iya. Jadi artinya udah tetap antisipasi bahwa saya kalau seandainya memang ado yang indah habis, Iya. itu bisa disimpan di freezer Freezer. sehingga kualitas dan rasanya tetap Tidak bisa akan berubah. dipertahankan Iya. untuk dibakar hari besok ya. Iya, Betul ya? betul betul. Oh, oke. Dan itulah teruji. Udah teruji Pak. Yalah puluhan tahun udah Udah puluhan mencoba. tahun apa mencoba ya. Kalian tidak rusak-rusak di Nggak situ dah. rusak-rusak. Kalau rusak beli nama baru Pak. Oh, rusak beli nama baru. Lihat buah RI 1 beli. Buah ya. Oke. Dah talok tagak dah. Dah tahu tak? Dah talok tagak dah. Tanya lagi ke kau ni ada yang ditanya mana? Kalau pantun? Iya. Tak tahan pantun SC kok kayak luar dah. Nggak tertahan. Awak baca dulu komen apa? Baca lah labanya baca. Coba Des. Ah, jadi kalau labanya Haris Propolis nonton, selamat malam. Jawa baru Pak. Popi Pidon, aduh udah izal mah Pak, kecean kau udah izal, singgahlah ke rumah. Dake rumah je orang tukang sate, kok mah Pak? Alalah. Siapa tahu? Udah izal. Kau lai kok lai bisa bet tetalu malam kan? Singgah so. Udah izal kok Pak Pimpret kok. Iya. Oh. Di mana posisinya Bang Rida? Di Posisi- bundaran Pertama GMP Tanjung Piayu Dake Alfamart. ini kini kok ragu yang ditanya kok posisinya udah Yose Rizal apa sate kok ya diragukan malam minggu ditanya kan. Kalau Pondok Sate Surya di bundaran GMP Ya. di bundaran pertama GMP. Tamat. Terus agak jauh kami dari Tiban Pak. Bisa titip sama Pak Pimpret ya Pak host malam kini, khusus malam kini. Luar biasa ya. Kemudian selamat malam Dandri penonton setia. Uniwita di mana tempat nyodes di Piayu nih Jawa nih di Tembesi nak dodo. Bisa lah awak makan ke siko. Mutiara oleh ayo kapan-kapan kita ke sini yuk. Iya. Mbak Betty banyak-banyak bawa kawannya ke sini ya ke Pondok Sate Surya. Terus jangan lupa Soro Minang TV, Soro Orang Awak tonton tare. Ya. Terus Sate Pariaman Unides Alvaro. Iya, Alvaro Sate Pariaman, tapi ya di Batam, enggak di Pariaman dulu. Tapi ya Pak orang Pariaman. Ibu orang Pariaman, Bu? Iya, Ibu orang Pariaman. Rasanya Alvaro, mantap. Apa Alvaro tuh? Enggak penonton. Oh, penonton. Penonton Alvaro namanya. Nah, Pak Hos Uni. Ibu. Kira-kira Si Des lah pon. Wah, bisa makan jangan sorot lah. turun sana disuruh sorot kasih kos supaya nak nampak lah 3 piring Pak host kok lah 3 piring makannya, tapi nggak apa sesuai dengan badan. Kalau Iris yang makan banyak aneh, kalau Pak host nggak aneh. Nah Karena Ibu, udah Minang TV mencari awak berarti salero bos, mencari Bu Des itu harga kos. aduh Nusana Minang TV betul. Karena memang masih anak kos. Tapi kami cari kawan makan untuk berdua karena surang tak habis sekali cari kawan untuk Ya. berdua. Mencari Pak kos ya. Tanya lalu. Aji sate pandai mantap, yes. Ibu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan ke Nusana Minang TV itu tentang maksudnya Iko kan UMKM, sebenarnya Ibu tuh sudah bisa masuk ke levelnya dari atas dari UMKM ya Pak, sudah bisa mungkin buka pondok, tapi Ibu masih berada lebih senang jualan seperti Iko di kaki lima lah ya Bu namanya, padahal omsetnya dalam satu hari itu udah dibilang mungkin menengah ke atas lah ya. Nah apa sih yang mendasari Ibu gitu dan menghimbau seluruh
Masih bertahan dengan UMKM Riko ya? yang ada di Batam, bukan sate pun, gimana sih trik Ibu untuk memotivasi semangat UMKM yang lainnya gitu? Oh, maksudnya Ibu Des itu Ibu agak motivasi ke pelaku UMKM bahwa Ibu sebenarnya bisa membuka yang lain-lain, membuka pondok yang besar, membuka cabang, Oh, tapi gitu. Ibu tetap dengan konsep yang Ibu pertahankan bahwa dengan satu tapi kami gitu. ya karena pelanggan-pelanggan setia itu semenjak dari awal dulu saya memang berada di kaki limo. Jadi banyak pun di sana yang lain, walaupun orang-orang lain yang pencipta sate selera bos harga anak kosko tetap adonyo memang berasalnya dengan di kaki limo. Pernah dulu ambo coba di Batu Haji di Ruko, tapi kurang jalan. Tetapnya adalah jalannya tetap di kaki limo ko saja yang paling mantap, yang banyak rasakinya. Tetap bos mencari kaki lima. Tetap bos tetap datang ke kaki limo. Apalagi saja. anak kos. Apalagi anak kos. Karena Modeko, kalau lah di tempat mewah tuh anak kos takut masuk ya. Pernah Budes, pernah Budes ambo buka cabang di Batu Haji di Ruko gitu Budes, tapi kurang jalan. Namun tetap di kaki limo lah yang paling setia langgan-langgan ambo datang. Ya banyak yang bos-bos, banyak pun anak-anak kos tetap setia di kaki limo mengunjungi ambo. Nah, dari 93 sampai 2022 Ibu masih bertahan dengan satu usaha, tak mencampur adukan dengan usaha yang lain, cuman fokus di sate. Apa sih trik Ibu gitu untuk mengembangkan usaha UMKM kok? Mungkin banyak kan pelaku UMKM yang baru-baru muncul, penjual sate yang baru-baru ya kan Pak? Menghadapi persaingan tuh baik. Menghadapi persaingan yang apalagi kondisi sulit, persaingan sedikit banyak gitu. Nah, apa sih trik Ibu untuk pelaku UMKM yang lain, motivasi gitu, semacam motivasi? Oh, seperti motivasinya gimana ya? Saya selalu berjuang, selalu meramaikan kembali, selalu supaya gimana pelanggan-pelanggan itu pokoknya rasanya itu nggak bisa dirubah. Berarti dengan mempertahankan rasa, Iya, tetap terus dengan semangat. dengan semangat. Dan sana, yang pertama motivasi itu adalah semangat. Semangat, Terus mempertahankan rasa. rasa. Dengan motonya walaupun untung sekecil-kecilnya tapi penjualan sebesar-besarnya. Satunya harus ramah tamah dengan pelanggan kita. Itu kuncinya. Untuk Model kakak tadi ya, Iya. 7 tahun. Sejak masuk Batam 7 tahun, bolak-balik kemari. Dan itu pun tahu itu masih sebentar. Yang tadi tidak Pak Kosdanga tadi tuh. Nan- Dari di semi- Nyongidam, ya. di Malayan sampai anak Niko lang ngidam. lewat cuculan ya. Cilenya yang dicari Pondok Sate Surya. Oke, penutup Ibu silakan pantun. Oke, pantun dulu. Ke pantun kok ditunggu penonton. Iya, ditunggu. Hai semua, jalan ke Baso basimpang ngampe, singgah dulu kasih cincin. Dek karena puaso ala semakin dake, mohon maaf Lahir dan batin. Mantap. Oke. Dun sana Soro Minang TV sadonyo. Karena waktu juga sudah mulai larut Sate masih malam ada ya. yang dimakan. Mulai larut malam karena memang tadi mohon maaf sekali lagi kita talai untuk melakukan live streaming ya Bunda saya karena situasi Yes. Karena terjadi lampu pudur pudur lampu itu tadi padam lampu itu blackout seputaran seputaran Tiayu. Nah jadi Nusana Soro Minang TV demikian apa kita bincang-bincang kita batandangkan nambale dengan Pondok Sate Surya Salera Bos Harga Anak Kos. Terima kasih banyak udah. Jumpa kembali. Ya, Uni terima kasih banyak Uni. Suaro Minang TV, Ya. suara urang awal. Iya, oke terima kasih banyak ya Uni ya atas atas dedikasi Uni untuk tetap mempertahankan makanan tradisional kita yang ada di Kota Batam go. Karena itu penting. Karena dengan adanya pejuang-pejuang masakan-masakan tradisional yang tetap masih ada di Batam, aku generasi-generasi kita yang di bawah nanti
dia tetap akan kenal dan cinta dengan masakan tradisional Minangkabau. Demikian saja Dunsana Soro Minang. Satu pesan dari Pak Surya, setiap yang masuk ke Pondok Sate Surya itu bersinar seperti nanti suara Minang TV akan bersinar. Betul, amin. Demikian saja Dunsana Soro Minang TV sadonyo. Terima kasih banyak atas perhatian daripada Dunsana sadonyo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pondok. Ya, Endorse dulu. iya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelum kita akhiri, kita minta udah dulu dukungan kepada pemirsa, dukungan udah terhadap Soro Minang TV sekalian dulu. Endorse dulu gue. Pondok Sate Surya, selera bos harga anak kos. Soro Minang TV. Suara orang awak. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Sate Surya, selera bos, harga anak kos. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV jaya terlalu. Rekam. Tadi nggak bersama.